syukur alhamdulillah kita pada kesempatan kali ini sudah masuk di pertemuan ketiga ya. Jadi kalau kemarin kita sudah membahas di darsul awal, itu adalah pengenalan terkait kata benda yang memang memiliki sifat mudzakkar. Kemudian di darsul ini kita sudah membahas terkait kata benda sifat muannats yang memang di belakangnya ada alamat ta'nits, tanda disitu adalah kata benda yang memiliki sifat muannats yaitu ta'mat atau ta'ut. Kemudian di darsul kita diajari juga terkait macam-macam dalam artian campuran antara kata benda yang memiliki sifat mudzakkar dan campuran yang memiliki sifat. Dan misalnya teman-teman sekalian, kita di pertemuan kali ini akan membahas terkait kata-kata yang memang kemarin juga kita membahas ya terkait kata penghubung. Kalau saya bicarakan kemarin cuman sebenarnya ada sedikit kesalahan ya. Kalau kemarin saya bilangnya itu kata penghubung, tapi ternyata itu bukan kata penghubung ya, tapi itu adalah kata depan gitu ya. Jadi memang kalau di pesantren itu saya sama teman-teman yang paham bahasa Arab daripada bahasa Indonesia. Jadi saya minta maaf juga kemarin ini ada sedikit kesalahpahaman bahwa kemarin itu ada kata depan ini, bukan kata penghubung. Nah ini ya darsul khamis. Suaranya kurang jelas tadi. Suaranya kurang jelas kayaknya. Agak dengung gitu. Halo, tes. Udah jelas? Iya. Agak ya, udah mendingan tadi. Siap. Oke, teman-teman sekalian, ini sekarang kita akan sebelumnya kitab-kitabnya udah sampai semuanya ya di teman. Mas Salmin, kitabnya udah sampai ya kemarin nih. Halo. Nah, Salmin, kitabnya udah sampai Ustaz. Alhamdulillah. Ya. Mas Yudi juga ya. Saya paling jauh. Sudah. Ya. Mas Fikri juga ya. Ustaz udah. Oke, kita langsung saja ya masuk di pembahasan ad-darsus sadis ya. Atau kemarin ada PR ya kita ya terkait ini di tamrin khamis. Ini bisa dibuka juga di kitab. Kalau di kitab itu halaman berapa itu? Di kitab halaman ini ya. Halaman 13 halaman 14 ya. 14. Kalau huna masjidun ya dalam sama ada al-haid ya sama semuanya. Oke, saya kira untuk di tamrin ini mungkin dari awal coba Mas Yudi untuk yang tamrin awal bisa dijawab ini. Kalau huna masjidun jawabannya apa Mas ini? Hal huna masjidun. Nangam huna masjidun. Mas Karmin yang nomor 2, afil baiti kursi jawaban. Afil baiti kursi, apakah ada di dalam rumah ini sebuah kursi? Ya. Ya. Naam. Apa ini? Oh ya. Naam. Apa? Hadir fi baiti kursiun. Ya. Ya. Afil baiti kursi jawabannya apakah di dalam ada kursi? Di dalam Naam, fil baiti kursiun. Ya. Afil baiti kursi. Mas Torik ya. Ini Mas Torik ini kapan ya? Suaranya kayak jauh.
Nah, coba saya ganti headset aja ya, barangkali bisa. Kalau gini, udah jelas? Nah, sudah start. Alhamdulillah. Ya. Ya, tadi sampai siapa nih? Ini Mas Torik apa Mas Fatan yang masuk ini? Fatan ya? Dengar suaranya. Oke, langsung saja ke Mas Einstein. Yang nomor ini Mas, coba yang nomor 4, coba yang nomor 4. Man fil baiti, jawabannya? Man fil baiti Hah? Ya. siapa? Man artinya apa nih, Man? Siap. Siapa? Ya, man artinya siapa? Terus Man baiti pensil anu lebih satu-satunya lebih jadi menjaga fil baiti albun wa umun ya. fil baiti abu gitu. Abun wa umun. Oke. Langsung ke nomor 7, coba madza 'alal haiti ya. Madza 'alal haiti, coba Mas Sarmin ya. Madza 'alal haiti jawabannya? Mada alal haidi, Ya. alal haidi, kitabun. Ya, 'alal haiti kitabun. Artinya apa tuh, Mas? Di atas papan ini. Di atas apa? Di atas apa? Ya. Haid itu apa ya, lupa ya. Tembok ya. Haid sama jidar sama ya. Haid Anu, jidar sama apa tembok? tembok ya. Benar, tembok. Ya. Jadi di atas tembok ada buku kalau tadi ya. Oke, saya kira untuk tamrin selanjutnya bisa diisi sendiri ya. Ini, jadi saya kira langsung masuk di Darsus Sadis. Baik. Oke teman-teman sekalian, bisa ini ya, Raddid ma'qul, Ad-Darsus Sadis. Ad-Darsus Sadis. Ad-Darsus Sadis. Ad-Darsus Sadis. Ana, Ana. li, Li. anta, Anta. laka, Laka. anti, Anti. laki, Laki. huwa, Wa. aku, Au. iya, Iya. laha. Laha. Jadi kalau yang di screen ini ada sedikit kesalahan ya. Yang benar adalah lahu ya. Lam sama ha. Lahu ya. Huwa, lahu. Oke. Oke teman-teman, di pada selanjutnya. Jadi yang pertama, mungkin saya jelaskan dulu ya. Untuk ana, mungkin teman-teman ada yang belum tahu juga. Ana di sini, tapi kayaknya sudah tahu semua ya. Ana ini memiliki makna adalah saya ya. Saya. Terus kalau misalnya ada li ini punya ya Seth? ya benar banget. Jadi punya saya. Nah, begitu juga anta. Apa itu anta? Anta adalah kamu. Kamu Tapi kalau laka berarti artinya apa? dua orang. Apa? Kamu dua orang. Kamu dua orang. Nah, salah ya. Laka itu artinya punya Punyamu. Oh iya. punya kamu. Ya. Jadi teman-teman kalau di sini kan saya coret-coret ya di sini ya. Ini teman-teman juga bisa coret-coret juga di buku yang saya bagikan. Ada ya Seth? Anti adalah Kamu perempuan. Masya Allah. Mas. Kalian ya. Jadi kalau laki artinya apa?
punya perempuan, punya kamu Ya, perempuan. punya kamu perempuan. Ya. Jadi teman-teman adanya buku itu tidak lain supaya teman-teman bisa cara-cara juga ya, karena memang kitab yang saya bagikan itu memang ditulisan terus biar bisa dicara-cara sebenarnya. Lanjut di bawahnya, ini kita punya nama huwa ya. Kemarin sudah kita bagikan mufradatnya. Huwa artinya apa kemarin? Dia untuk laki-laki apa perempuan? Laki-laki ya. Laki. Ya. Kalau lahu, oke. Punya dia. Indeknya laki-laki. Punyanya ya. Punyanya laki-laki untuk laki-laki. Lanjut di sini juga dia adalah dia perempuan ya. Kalau laha adalah Punyanya perempuan. Punya dia perempuan. Dia juga bisa. Ya. Oke teman-teman, di sini di baris selanjutnya ini kita dikenalkan dengan satu jumlah ya. Jadi kalau saya bilang jumlah itu berarti kalau dalam bahasa Indonesia itu memiliki makna kalimat. Ya. Di sini kita punya kalimat di sini ana ustadzun. Ana ustadzun. Okay. Ana ustadzun. Oke. Oke, mungkin teman-teman bisa radid ma'akul ya. Radid ma'akul ana ustadzun. Ana ustadzun. Li kitabun. Li kitabun. Hadzal kitabu li. Hadzal kitabu li. Anta tilmizun. Anta tilmizun. Laka kurrasatun. Laka Laka kurrasatun. kurrasatun. Hal hadhihi al-mistaratu laka? Al Hadhihi mistaratul laka. Mistaratu laka. Hal hadhihi al-mistaratu laka? Hadhihi mistaratu laka. Mistaratu laka. Anti Fatimatu. Anti Fatimatu. Anti Fatimatu. Ya. Anti Fatimatu. Fatimatun ya, karena memang ini ada kata alam istilahnya. Jadi insya Allah nanti ada pembahasan sendiri terkait dengan ismul alam. Jadi ketika ada kata dalam bahasa Arab atau nama seseorang itu biasanya ismul alam gitu ya. Jadi Ibrahimu gitu, bukan Ibrahimun. Tidak lagi kalau misalnya nama seseorang itu tadi berasal daripada kata bahasa Arab, misalnya Muhammad, itu kan berasal dari kata-kata Hamidah Yahmadu ya. Makanya di situ boleh yang namanya Muhammadun. Tapi berhubung kayak Fatimah, kemudian Ibrahim, ini berhubung dia itu nggak diambil dari seluruh kata bahasa Arab itu. Ini harus yang belakangnya pakai dhammah bukan dhammaten ya. Seperti anti Fatimatu, anta Ibrahimu seperti itu. Kemudian ini ya, radun ma'akul laki mandilun. Laki Laki mandilun. mandilun. Laki Mandilun. mandilun. Hadal qalamu wal musallathu laki. Hadal qalamu wal musallatu laki. Laki. Hadal qalamu wal musallathu laki. Hadal Qalamu qalamu wal musallatu laki. laki. Oke. Untuk yang pertama anak ustadzun saya kira udah paham semua ya maknanya apa ya anak ustadzun. Anak ustadzun maknanya saya adalah seorang ustadz gitu ya. Anak ustadzun. Kemudian li kitabun. Li kitabun artinya apa Mas Ensin coba? Li kitabun. Kitab saya. Li kitabun itu berarti saya punya gitu ya. Atau punya saya atau mungkin lebih tepatnya saya punya ya. Saya punya kitab seperti itu. Saya punya kitab atau buku. Kemudian hadzal kitabuli. Hadzal kitabuli coba Mas Sarmin artinya apa hadzal kitabuli?
kitab ini adalah milik saya. Kitab ini adalah milik saya, Masya Allah ya. Atau punya saya gitu ya. Oke, coba Fatan, anta tilmidun. Artinya apa, Fatan? Halo, Fatan? Fatan masih di mute ya ini ya. Ustaz, Ya. Anta tilmidun artinya apa, Fatan? kamu laki-laki adalah seorang pelajar Pelajar atau murid ya. atau murid. Ya. Laka kurrasatun. Coba Fatan, laka kurrasatun artinya apa? Punya masuk sini punya kamu Ya. laki-laki. Laka kurrasatun. Berarti ini gini ya teman-teman. Ketika yang di sini ya, ketika li kemudian laka kemudian laki kemudian lahu sama laha ini, ketika itu letaknya di depan seperti ini, seperti ini kursor saya jalan ya, misalnya kelihatan ya. Iya, iya. Jalan ya. Jadi kalau misalnya letaknya ini di depan, itu berarti kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, itu kita bisa ganti dengan menggunakan saya punya misalnya. Li kitabun, saya punya kitab. Begitu juga di sini, laka kurrasatun, itu berarti kamu punya. Kamu punya kurrasah atau buku. Laki mandilun, kamu perempuan punya mandil. Apa itu mandil? Sarung tangan ya, atau sapu tangan. Bisa juga tisu. Mandil. Bisa juga tisu, Ustaz. Ya. Kemudian seperti itu ya. Berbeda keadaannya kalau misalnya yang li kemudian laka kemudian laki, itu kalau misalnya letaknya di belakang, itu bisa kita ganti dalam bahasa kita atau dalam bahasa Indonesia dengan kata-kata punya saya. Gitu. Jadi kalau di depan tadi itu saya punya, di belakangnya kita ganti punya saya seperti itu. Meskipun jadi gitu ya, meskipun secara penulisan itu sama, tapi karena memang otaknya berbeda, kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia itu ikut beda juga. Jadi kalau yang di awal tadi itu saya punya, kalau di belakang punya saya. Seperti ini ya. Hal hadhil mistaratu laka, apakah penggaris itu milikmu? Kalau misalnya di situ ada alif lam, di situ alif lam, itu kita tambahin aja itu gitu ya. Penggaris itu. Hal hadhil mistaratu laka, apakah penggaris itu milikmu atau punyamu? Kemudian hadzal qalamu wal musallasu laki. Hadzal qalamu wal musallasu laki. Bolpen ini, jadi bukan ini bolpen ya, bolpen ini, hadzal qalamu wal musallasu, dan penggaris yang segitiga ini adalah punya kamu perempuan. Jadi kalau laki-laki itu kita pakai laka, punya kamu laki-laki itu pakai laka. Kalau kamu perempuan, punya kamu perempuan itu pakai laki ya, laka dan laki. Oke, saya kira jelas ya untuk ini ya. Barangkali ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut. Kalau nggak ada, saya lanjut. Kelas. Ya, lanjut di sini. Muhammadun apa? Ya, oke. Baik. Jadi kalau misalnya gini ya, kalau misalkan saya tanya wadih gitu ya. Kalau misalkan saya bilang tanya wadih, jawabannya juga wadih. Oh, paham, Ustaz. Wadih maksudnya jelas gitu ya. Jelas. Mungkin jawabannya wadih. Wadih ya ikhwah. Kalau misalkan saya tanya gitu jawabannya wadih. Wadih ya ikhwah. Wadih. Alhamdulillah. Lanjut, saya lanjut di paragraf selanjutnya. Sini ada kata-kata Muhammadun waladun. Muhammadun waladun. Oke, radid ma'akul. Muhammadun waladun. Muhammadun waladun. Huwa tilmidun fi hadhil madrasah. Huwa tilmidun fi hadhil madrasah. Lahu kurrasatun wa mimhatun. Lahu kurrasatun wa mimhatun. Aisyatu bintun. Aisyatun bintun. Aisyatu ya, bukan Aisyatan ya. Aisyatu bintun.
Nah, Aisyatu bintun. Iya, tilmizatun. Ini ada yang sakot, ada yang bilang di sini catatannya. Iya, tilmi. Bisa Raden mengakul. Iya, tilmizatun. Iya tilmizatun fil madrasatil ibtidaiyah. Sekolah dasar ya, Sat? Tidak iya. Iya. Dalam bahasa Indonesia ada yang namanya MI gitu ya. Itu sebenarnya MI sendiri itu sebenarnya berasal setidaknya maksudnya SD. Laha mahfadatun, radit makul laha mahfadatun. Laha mahfadatun. Masya Allah. Oke, yang pertama Muhammadun waladun ya. Muhammadun waladun. Itu kita artikan dalam bahasa Indonesia adalah Muhammad adalah seorang walad. Apa itu walad? Ada yang tahu? Anak. Walad adalah anak laki-laki ya. Anak laki-laki gitu ya. Anak laki-laki. Huwa tilmidun fi hadhil madrasati. Dia adalah seorang keadilannya ya, saya jelasin dulu. Huwa tilmidun fi hadhil madrasati itu maksudnya adalah dia laki-laki adalah seorang siswa atau murid di madrasah ini gitu ya. Madrasah ini atau di sekolah ini gitu. Lahu kurrasatun wa minhatun. Dia memiliki buku tulis wa minhatun dan penghapus. Penghapus buku ya, penghapus pensil gitu. Aisyatu bintun dan Aisyah adalah seorang bintun lawan kata waladun ya. Apa itu bintun? Anak perempuan. Iya tilmizatun fil madrasati tidak. Dia adalah seorang tilmizatun. Ini salah ketik ya. Ini salah ketik. Jadi bisa ditambahin kalau yang di kitab gimana? Di buku benar, Pak. Tilmizatun. Oh, di buku Jadi benar. tidak benar ya. Iya tilmizatun fil madrasati tidak iya. Laha haqibatun wa min dilun. Kalau yang di ibu gitu. Dia memiliki haqibah tas ya, haqibah atau jadi kata mahfazah dalam ejaan lama bahasa Arab kalau teman-teman perhatikan itu saya menggunakan memiliki makna tas kalau dulu. Tapi kalau sekarang sudah diganti ya, kita sering pakai kata-kata haqibah. Oke, radid ma'akul haqibatun. Tas ya, Tat. Wa min dilun. Wa mandilun. Ini sini mandilun. Mandilun boleh. Oh, ya, Mindilun juga boleh. Nah, Mandilun boleh, dilun juga boleh. Jadi kalau teman-teman yang di Libya juga kadang-kadang Ustadz juga pakai kata-kata minggil ya. Jadi ini teman-teman biar nggak kaget juga. Kadang orang-orang Arab juga sering harokat ini nggak selalu sama dengan apa yang biasanya gitu. Ini buat teman-teman juga. Oke. Kira tapi untuk dua baris ini barangkali ada yang mau ditanyakan, Pak? Nggak ada ya? Oh ya, tadi perlu antum perhatikan juga. Di sini ini saya pakai laptop yang lain ya. Agak susah buat coret-coretannya. Ini ya teman-teman, kalau teman-teman perhatikan. Di sini ada dua kata depan ya. Jadi bukan kata penghubung. Kalau kemarin saya bilangnya kata penghubung itu salah ya. Jadi yang benar itu adalah kata depan. Jadi kata depan itu kalau dalam bahasa Indonesia kan ada di depan, kemudian ada di samping, ada di belakang. Gitu ya. Ini kata depan dalam bahasa Arab itu mesti ketika ada satu kata benda yang terletak setelah kata depan, itu semuanya harus yang namanya harokat di belakangnya kasrah ya. Ketika di depannya ada alif lam. Ini seperti ini ya, kasrah.
Naam. Ini ketika ada kata depan, jelas ya ini ya. Dan Ade. ini juga antum perhatikan juga ketika di sini ada alif lam. Ini kan al-madrasah, ini kan ada alif lamnya ya. Itu kemudian ketemu juga dengan alif lam setelahnya. Jadi ada isim yang ketemu dengan isim, ada kata benda yang ketemu dengan kata benda seperti itu. Yang namanya harokatnya juga mengikuti ya. Kata benda yang setelahnya juga mengikuti harokat yang ada di kata benda yang sebelumnya. Ini yang kemudian kita kenal dengan istilah na'at wa man'ud ya dalam ilmu nahwu. Tapi insya Allah nanti dipelajari juga teman-teman. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait makna? Oke, baru mewujud ya. Baru mewujud. Wadih ya. Oke. Wadih. Oh, ini ada yang kurang ternyata. Apanya? Lanjut ma'akul. Hal laha khizanatun fil baiti. Hal Allah laha khizanatun khizanatun fil fil baiti. baiti. Artinya coba apa nih kata hal laha khizanatun fil baiti? Apakah di sana ada Di sana. Iya. Laha ya. Jadi kalau lahu tadi artinya dia punya, dia laki-laki perempuan, tapi kalau laha ini apa tadi? ini dia laki-laki. Dia perempuan ya. Oh, dia perempuan. Oke. Radid ma'akul huwa lahu. Huwa lahu. Huwa lahu. Hiya laha. Hiya Hiya laha. laha. Jadi hal laha khizanatun fil baiti. Hal laha khizanatun fil baiti. Ya, itu artinya apakah dia perempuan memiliki khizanah? Apa itu khizanah? Khizanah adalah lemari ya. Khizanah itu artinya lemari. Khizanatun fil baiti. Apakah dia perempuan memiliki khizanah, memiliki lemari di dalam rumahnya? Di dalam rumah itu. Fil baiti. Fil baiti artinya rumah. Oke. Oke, kalau misalnya nggak ada pertanyaan, saya lanjut di ini ada pertanyaan atau jawaban. Oke. Saya yang tanya, antum yang jawab ya. Oke. Radid ma'akul, jawab pertanyaan saya. Hal laka qalamu hibrun? Jawabannya. Na'am li qalamu hibrin. Aina qalamu hibrun? Huwa fil jaib. Huwa fil jaybi ya. Huwa fil jaybi. Huwa fil jaibi. Huwa fil jaibi. Atau mungkin ini ya, mungkin kita sepakati dulu aja ya. Ini enaknya saya baca dulu atau saya terangin dulu enaknya. Untuk persiapan ini. Baca dulu. Kayaknya baca dulu aja ya. Aina qalamu hibrun? Ya, oke, saya baca dulu. Man dzalikal waladu? Jawabannya? Huwa Ahmad. Dzalikal waladu? Jawabannya? Huwa Ahmad. Huwa Ahmad. Hal li Ahmada qalamun? Jawabannya? Naam. Lahu qalamun 'alal maktabi. Ahadhihi min qalatu laka? La tilkal min qalatu li Ahmada. La tilkal min qalatu li. Aina firjaruka? Jawabannya? Huwa fil hujrati. Hujrati. Man fil hujrati? Fil hujrati Man fil Khadijatu. Madza li Khadijata? Li Khadijata. Li Khadijata Mahfazatun aqibatun wa qurrasatun. Laha aqibatun Mahfazatun wa qurrasatun. Good. Di bawahnya. Man Andi? Na Maryam. Na Maryam.
Anti tilmizatun. Naam, ana ana tilmizatun. tilmizatun. Hal laki qirtasun. La bal La li bal li kurrasatun. kurrasatun. Oke. Ini sampai terakhir nih. Hadhil kharitatu laki. Naam, Naam, hiya ya li lila. La. Bal hiya bal bal hiya li hamid. li hamidin. La bal hiya li hamidin. Oke teman-teman, di sini sebenarnya banyak kosakata baru ya yang perlu di teman-teman pelajari. Di yang pertama, hal laka qalamu hibrin. Ini adalah apakah kamu laki-laki itu memiliki bolpen tinta ya? Apakah kamu laki-laki punya qalamu hibrin? Apakah kamu laki-laki punya bolpen tinta? Jawabannya na'am. Iya, li qalamu hibrin. Iya, saya memiliki atau saya punya qalamu hibrin. Saya punya bolpen tinta. Kemudian, aina qalamu hibrin? Di mana bolpen tinta? Jawabannya huwa fil jaybi. Huwa fil jaybi. Jaybi artinya apa? Saya tahu. Jaib artinya saku ya. Saku. Huwa fil jaybi. Man dzalikal waladu? Man dzalikal waladu? Siapakah anak laki-laki itu ya? Jadi ketika di sini ada yang namanya zalika, kemudian ada tilka, kemudian ada hadza, kemudian ada hadhihi. Itu kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, itu kita artikan kita letakkan zalika itu di akhir ya. Misalnya tadi zalikal waladu berarti anak laki-laki itu, kan itu anak laki-laki itu dibalik. Man zalikal waladu berarti artinya siapakah lagi anak laki-laki itu? Jawabannya huwa Ahmadu. Dia adalah Ahmad. Hal li Ahmad qalamun? Apakah? Nah, ini ada kosakata baru ya teman-teman. Li. Ada lam ya. Ada lam yang ketemu dengan kata benda ya, atau mungkin nama orang gitu ya. Jadi ketika lam itu bertemu dengan kata orang, itu kita artikan dengan makna punya orang yang disebutkan tadi. Jadi maksudnya gini. Jadi kalau kita artikan ini Ahmad ya, itu artinya adalah punya Ahmad gitu. Jadi hal li Ahmad qalamun itu maksudnya adalah apakah Ahmad memiliki kolam, memiliki bolpen. Di lam di sini memiliki mana punya. Hal li Ahmad qalamun itu artinya apakah Ahmad memiliki bolpen? Jawabannya na'am, lahu qalamun alal maktabi. Dia laki-laki punya, atau dia Ahmad punya yang namanya qalamun. Menyebabkan di mana? Di atas maktab, di atas meja. Dan itu juga hadhil min qalatul laka. Ini artinya kemarin apakah ya? Hadhil min qalatul laka itu artinya apakah sendok ya? Sendok itu atau sendok ini apa? Sendok ini punya kamu? Jawabannya la tilkal min qalatul li Ahmad. Tidak, sendok itu adalah milik Ahmad. Jelas ya sampai sini ya untuk di 5 baris ini yang mau ditanyakan. Ya saya lanjutkan. Oke. Kemudian aina terjaluka itu artinya di mana terjaluka? Terjal artinya apa Fatan? Enggak. Aina terjaluka. Itu. Kerja artinya apa kerja? Kerja artinya apa kemarin? Ada yang ingat? Usur ya. Usur ya. Ya, usur ya. Kerja. Jangka. Gak tahu sih. Kerja itu jangka. Jangka. Aina kerja luka itu berarti artinya apa? Di mana jangka? Di mana jangkanya? Jangkanya. Jadi ini ada kosakata baru ya. Ketika, jadi kan tadi kita udah mengenal ya. Ada Mana jangka? anta itu gandengannya dengan apa tadi? Gandengannya dengan laka ya. Nah,
Di belakangnya ini antum perhatikan. Ini ada kata-kata kaf ya. Nah, kafnya ini kita ambil. Kafnya kita ambil, kita taruh di setelah kata benda seperti ini. Ini kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, ini kita artikan adalah aina hujjaruka, di mana yang kamu menanjangkan. Jawabannya huwa fil hujrati. Dia ada di dalam hujrat, di dalam kamar. Hujrat. Wa fil hubrati. Hubrati kamar. Hujrati, bukan hujrat ya. Hujrat. Huj. Makanya teman-teman kalau perhatikan di surah dalam Al-Quran, itu ada yang namanya Al-Hujurat. Di Al-Hujurat itu ada artinya kamar-kamar. Jadi kalau Al-Hujurah, bukan Al-Hujurat ya. Jadi kalau Al-Hujurat itu artinya kamar. Tapi kalau Al-Hujurat itu panjang, belakangnya roknya. Kemudian di tak marbutannya diambil dengan tak biasa. Itu atau tak maftuhah. Itu ini jatuhnya jadi kamar-kamar, nggak cuma satu. Jadi tadi yang pertama, ketika ada kata benda kemudian ketemu dengan kaf ini, itu kita artikan mu ya. Jadi gampangnya gitu kalau saya dimaknai. Jadi aina penjaruka itu adalah maknanya di mana kamu. Ini jelas ya ini ya, Odeh. Wadi, saat. Man fil hujrati itu artinya siapakah yang ada, gitu. Siapakah yang ada di dalam kamar. Man fil hujrati. Siapakah yang fil hujrati di dalam kamar ada Khadijah. Mas Kun ya, bagi halo Mas Kun. Ya, ya. Ini kayaknya suara bayinya kayaknya ada juga. Afan. Di rumah ini soalnya. Siap. Lanjut ya, kita lanjut. Jadi ketika ada kaf ketemu dengan kata benda, itu artinya adalah mu gitu ya. Kerja ruka itu artinya adalah jangkamu. Lanjut, Mada li Khadijah ini adalah apakah yang dimiliki oleh Khadijah? Apakah yang dimiliki oleh Khadijah? Jawabannya li Khadijata, bukan li Khadijatu ya. Jadi ketika ada nama seseorang dalam bahasa Arab itu ketika bertemu dengan lam yang tadi, lam kepunyaan tadi, itu berarti harus yang belakangnya itu pakai fathah. Di Khadijata. Jadi sih memang sebenarnya pada dasarnya ya teman-teman. Pada dasarnya memang harusnya ini misalnya ada lam kemudian ketemu dengan kata benda itu sebenarnya sama dengan kondisi kata depan ketemu dengan benda, yaitu di belakangnya atau harokat yang paling akhir itu harus kasroh. Tapi berhubung ini ketemu dengan nama seseorang, ini harus diganti dengan fathah. Di Khadijah mahfadatun wa qurrasatun. Oh, Bisa dipahami ya. Jadi kalau misalkan ketemu dengan kata benda yang enggak hidup, misalnya al-hujrah ya, dia berarti itu harus harokatnya diganti yang akhir itu dengan kasroh. Jadinya bil hujrati. Tapi berbeda dengan lam ini ketika bertemu dengan kata benda yang hidup. Dalam artian ketemu dengan nama orang seperti Khadijah ini. Ini harus diganti dengan fathah seperti Khadijah. Khadijah mahfadatun wa qurrasatun. Khadijah memiliki mahfadah, memiliki tas dan buku tulis. Oh, nama orang cuman bisa
Un sama an ya, Tad? Ini kebetulan adalah nama orang yang sifatnya ismul alam. Jadi beda lagi ketika ketemu dengan nama orang yang bukan ismul alam. Misalnya Muhammad. Jadi bedanya apa ismul alam sama Muhammadin. Oh iya ada in. ismul alam yang lain? Itu ketika ismul alam itu yang harusnya kasroh itu berubah jadi kata. Tapi kalau yang bukan ismul alam kayak Muhammad ya, itu harus dikasroh seperti kata benda yang lainnya. Jadi kayak tadi kata Bang Syekh di Muhammadin gitu. Oh, Muhammad. yang dia berdiri sendiri ya, Tad? Maksudnya yang an itu. Dia nggak ada akar kata ya, kalau nggak salah. Iya, yang nggak ada. Jadi kalau misalnya itu nggak ada akar katanya, seperti Khadijah itu kan nggak ada akar katanya. Ya. Kemudian juga Ibrahim itu kan nggak ada akar kata. Nah itu semuanya harus yang namanya yang harusnya kasar itu diganti dengan berbeda dengan kata nama orang yang di situ ada akar katanya seperti Muhammad gitu. Itu harus dijadikan kasar. Ini kemudian sama mu'alif sama pengarang kitab ini itu juga dijelaskan yang namanya laha. Selain tadi pakai li khadijata, ini juga pakai laha. Laha itu khusus untuk dia perempuan. Laha mahfadatun wa qurrasatun adalah dia perempuan memiliki mahfadat, memiliki tas dan betis. Lanjut di hadisnya, man anti, siapakah kamu? Siapakah kamu perempuan? Ana Maryamun. Ana Maryamun. Jadi ini Maryam ini sebenarnya ada akar katanya seperti yang dikatakan oleh Maryam. Itu adalah Ramayarni, gitu. Rami yang Yarna. Kemudian Ramayarni. Jadi ini ada pembahasan juga di tadi. Artinya teman-teman bisa tahu dulu. Ada beberapa kata yang itu memiliki sifat ismul alam, yang mana di situ nggak boleh harokatnya itu jadi domatain atau jadi fathatain gitu ya. Atau domatain, fathatain atau kasrotain. Tapi ada juga kata nama orang yang di situ nggak boleh yang namanya di kasrotain atau domatain sebagai. Oke saya lanjut. Jadi ini man antu jawabannya anu Maryam. Sama juga ketika anda ditanya man anta, man anta bisa jawabannya pakai ana juga. Memang ana ini nggak membedakan antara kata benda yang menggunakan sama muannas ini nggak dibedakan. Kemudian anti tilmi berarti apakah kamu perempuan adalah seorang siswi atau murid perempuan? Jawab, nah, anak tilmi berarti ya saya adalah seorang siswi atau seorang murid perempuan. Lanjut, hal laki tosun, kamu perempuan memiliki kertas? Jawabannya tidak balik satu, tapi saya memiliki korosah. Ada korosah buku tulis. Wadah ya Ibu, wadah. Waduh. Ya, nanti di sini kita juga dikenalkan dengan ahadithul kharifatu lagi. Apakah kharifah? Apakah peta ini adalah milik kamu perempuan? Jawabannya, nah, iya, dia adalah milikku. Jawabannya juga bisa lah. Tidak, boleh dia dihamilin. Tidak, tetapi itu adalah milik Hamid. Orang. Hamidin ya, bukan Hamidah ya. Karena memang Hamid ini memiliki akar kata, yaitu Hamidah yang ada seperti sama dengan Muhammad. Ingat dengan juga teman-teman, setiap kata atau nama orang yang itu memiliki akar kata, itu adalah nama orang yang tidak memiliki sifat ismul alam. Sebaliknya kalau misalnya ada kata atau nama orang yang di situ berasal dengan yang memiliki akar kata, maka itu tidak memiliki ismul alam. Bisa dipahami ya, seperti itu ya.
Oke, barangkali ada yang mau ditanyakan sebelumnya, sebelum saya lanjut. Paham tuh. Oke, wadih ya ikhwan. Hal min soal, Ana wadih. bukan ana wadih. Jadi wadih itu sebenarnya adalah ada yang dimahdhuf ya, ada yang dihilangkan. Kan ad-darsu wadihun. Jadi maksudnya pelajaran ini atau pelajaran itu wadih, jelas tiba-tiba. Oke, lanjut saya kan ya tempat selanjutnya. Ini alhamdulillah kita di pertemuan di ketiga ini kita sudah disajikan oleh mu'alif ya, oleh pengarang beberapa baris nas ya, teks dalam bahasa Arab, dan mudah-mudahan teman-teman bisa menyaksikan tempat ini. Oke, sebelumnya raddid ma'akul ya mas kalian bisa diulangi saya katakan. Raddid ma'akul huna faslun. Huna faslun. Anta fil Huna fasli. faslun. Anta fil fasli. Laka mistaratun. Laka Laka mistaratun. mistaratun. Wa qalamu rasasin alal maktabi. Wa qalamu rasasin Rasasin alal alal maktabi. maktabi. Wa laka qalamu hibrin. Walaka qalamu hibrin Walaka qalamu hibrin Fil jaybi. fil jaybi. fil jaybi. Hal laka midratun fil jaybi. Halak Halaka Laka mibratun fil mibratun jaybi. fil jaybi. Hadihil min qalatu lak. hadhihi Hadhil Hadhil min min qalatu laka. qalatu laka. Hadihil min qalatu lak. Wa hadzal kitabu li. wa hadha Hadal Wa hadzal kitabu li. kitabu li. Tilkal kharitatu lil ustazi. tilkal Tilkal kharitatu Lil lil ustadi. ustadi. Insyaallah. Statement ini tadi kita udah baca ya. Jadi tinggal beberapa teman ini kayaknya belum ikutan voice ya kayaknya. Jadi mungkin yang belum ikut sekarang gantian ya. Jadi yang tadi udah ikut voice, sekarang gantian yang belum ikut voice. Ada di sini ada Mas Fatan, ada Mas Yudi, ada Mas Armin, tolong dibuka ya voice-nya ya. Namanya Mas Fikri juga. Mas Fikri tadi ikut ya? Apa belum? Ya, belum ya. Sama Oke, jadi ya bisa diikuti yang belum tadi, yang tadi udah baca, sekarang diam, sekarang yang belum baca, yang belum baca. Yang raddid ma'akul tadi. Raddid ma'akul, hadzal waladu huwa hamidun. Hadhihi waladu huwa hamidun. Lahu abun wa ummun. lahu Ummun. Al abu fil baiti wal ummu fil matbakhi. Wal ummu fil matbakhi. Hal fil baiti hujratun. Hal fil baiti baiti hujratun Hal fil matbakhi hujratun. hal fil baiti hujratun matbakhi hujratun. Ya Maryamu, hadhihi al-hujratu laki. Ya Maryam hadhihi hujratu laki. Fi hadhihi al-hujrati sarirun. Hadhihi hujratu Jadi Wa huwa laki. wa huwa laki. Oke. Sekarang saya minta daripada teman-teman ada yang mau menerjemahkan, nyoba terjemahan di paragraf yang pertama. Ada yang mau? Ada? Ana boleh tat. Ya, coba Mas Sajin ya. Guna faslan, artinya apa? Guna faslan. Guna itu apa lagi? Coba ya. Ada guna ada. Here, there, gitu ya. Oh, ini ya. Oh iya ya. Ya, di sini ya. Di sini. Di sini. Oke. Guna faslan. Di sini kelas. Di sini ada ya. Di sini ada. Di sini ada kelas. Ya, ini ada kelas. Anta fil fasli tadi.
Kamu ada di dalam kelas. Masya Allah, anta fil fasli. Laka mistaratun wa qalamu rasasin alal maktabi. Artinya, laka, anta laka. Mister. Punya apa? Punya Mister punya kamu dan bolpen rosos pensil kamu ada di atas meja. Di atas meja. Tadi mungkin saya ingatkan juga ya, laka itu ketika terletak di belakang itu ada punya kamu ya. Tapi kalau misalnya di depan seperti ini, di depan. Oh, berarti kamu memiliki Mister dan pensil di atas meja. Pensil dan lanjut, walaka qalamu hibrin fil jaybi, artinya dan kamu memiliki pulpen di pulpen apa nih? Pulpen tinta di saku, dalam saku. Di saku, di dalam saku. Hal kami bawa pun ke jaybi. Apakah kamu punya sapu di sapu apa sih? Mibro apa sih? Sapu. Silet ya. Apakah kamu punya silet di sakumu? Di saku? Ya. Di Minkola tuh sendok. Sendok ini ya punya kamu. Punya kamu laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Kalau perempuan apa? Laki. Jadi kalau laki itu perempuan ya, laki dalam bahasa Indonesia artinya laki. Laki itu. Bahasa kita boleh artinya apa? Dan kitab ini punya saya. Masalah. Jadi kalau khalifah itu lil ustazi. Artinya apa? Khalifah itu peta. Oh, peta. Peta itu punya ustadz. Ya. Kenapa pakai tilka, Mas? Nggak pakai dalika. Jauh. Itu jauh. Ya, karena jauh ya. Kenapa pakai tilka nggak pakai dalika? Karena muannats ya, muannats. Kharitoh ya. Jadi ingat-ingat di depannya ada tak di sini. Nah, kalau til tadi kan ada di belakangnya. Tapi untuk kata yang sifat. Oke, di paragraf selanjutnya ada yang mau tabaruk? Ada yang mau coba? Anasat. Wah, yang Mas kata nih ya, coba. Hadal waladu huwa hamidun. Artinya apa? Hadal waladu huwa hamidun. Anak ini namanya Hamid. Lahu abun wa ummun. Dan dia mempunyai ayah dan ibu. Ya, laki apa perempuan ini? Laki-laki kan? Kalau perempuan apa? Laki. Apa ya? Kalau huwa itu lahu, kalau iya laha ya. Oh, laha. Lahu apa ya? Al-abu fil baiti artinya? Al-abu fil baiti. Bapaknya di rumah. Wal ummu. Bapak itu ya. Bapak itu di rumah, dan wal ummu fil matbakhi, dan ibunya matbakhi, dapur. Ya, madbah ya. Ini kosakata baru, teman-teman. Belum tahu ini madbah. Dapur ya, madbah. Madbah. Belakangnya ada kho ya, bukan madbah. Enggak pakai ha. Madbakhi ya, dan madbakhi. Lanjut, hal fil baiti hujrah. Artinya apa? Hal fil baiti hujratun. Apakah di dalam rumah ada hujrah? Hujrah apa ya? Ada hujurat, kalau di surat Al-Quran ada hujurat. Itu artinya apa? Hujrah apa tadi? Ada yang minta bantuan boleh?
Kamar. Ya, kamar. Oh, kamar. Jadi hal fil baiti hujrah artinya apa? Apa tuh? Hal fil hujrati hujratun artinya apa? Hal fil baiti hujratun, apakah di dalam rumah ada kamar? Ya. Lanjut. Hal fil manzil. Hujratun, apakah di dalam dapur ada kamar? Ya Maryam, hadhil hujratu laki. Wahai Maryam, hadhil hujratu laki. Artinya? Ya, Wahai wahai Maryam, ini perempuan, ini adalah kamar untukmu. Ini ada kawan, bukan kayak gini artinya. Salah. Oh. Dihil hujratu artinya apa nih? Kamar ini punya Kamar ini ya. Punyamu. Kamar ini punya kamu ya. Kamu apa? Kamu laki-laki atau kamu perempuan, Fadan? Perempuan. Nah, kalau laki-laki? Laka. Kakak. Kakak, masya Allah. Lanjut. Fiha bil hujrati sarirun. Fi hadhil hujrati sarirun wa huwa laki. Ya, artinya? Fil hadhil hujrah, di dalam kamar ini ada Ya. ranjang dan Ada ini panjang. Ya. dan ini punyamu. Dan ini punyamu ya. Sarir artinya apa, Fadan? Ranjang kan? Apa? Keranjang. Ranjang tidur. Oh, ranjang. Ya, ranjang. Oke, ini kosakata baru ya teman-teman. Buat teman-teman yang belum tahu, ini adalah artinya ranjang, bukan keranjang ya. Iya. Saya kira keranjang. Oke, ini juga artinya adalah wahai ya. Ini teman-teman di buku boleh dilihat ya. Jadi hak milik di apa tuh kalau mau dilihat madbah itu artinya dapur. Lanjut di selanjutnya. matbah. Ada yang mau tabarut untuk di paragraf selanjutnya, teman-teman? Boleh, Mas Yudi, kali. Kalau nggak boleh yang mudah, nggak boleh lagi. Mas Yudi, coba ya, boleh ya. Dapat. Halo? Anak coba Ustaz. Ya, coba. Jadi sariran fil hujrati artinya, coba. Yang mana tadi Ustaz? Yang ini, yang li sariran fil hujrati. Ini artinya apa? Sebentar. Kebesaran. Ya. Aduh. Di sarirun fil hujrati. Ya, artinya? Aku mempunyai ranjang di kamar. Ya, lanjut. Alas sariri. Alas sariri hasirun wa mikhaddah. Di atas ranjang ada belum tahu Ustaz, hasirun. Belum tahu, hasiran. Jadi wisadah gitu ya. Wisadah itu artinya adalah bantal ya, wisadah. Bantal. Ada bantal. Di atas ranjang ada bantal dan wa mikhaddah. Belum tahu juga Ustaz. Belum tahu juga ya. Oke, Belum kita tahu. lewatin dulu ya. Oke. Nah, Jadi ini juga agak gurih juga sebenarnya bagi saya. Jadi mikhodah itu sebenarnya ada yang mengartikan mikhodah itu mirip dengan sahibul wisada. Apa itu sahibul wisada? Sahibul wisada itu sebenarnya adalah guling gitu. Jadi kalau wisada itu adalah wisada yang artinya guling. Ini pakai laptop yang lain ya, jadi belum terbiasa. Jadi wisada itu memiliki makna bakal. Kalau mikhodah itu memiliki makna guling ya. Guling gitu. Ini hasil saya belum tahu juga ya. Pengetahuan saya juga hasil ini sebenarnya memiliki makna jerami sih. Cuman kalau dipakai dalam kamar ini artinya apa saya belum tahu. Ini coba nanti biar saya jadi yang PR dulu ya.
Oke, lanjut selanjutnya bija digisariri min udadatun. Sendiri menggodatun. Di samping ranjang itu Atau di samping ya. Di samping kan Ustaz. Ya. Nggak usah. Jatuh di luar. Nggak usah. Nggak ada ya. Ujung-ujungnya nggak ada. samping bisa di middle ya. Lihat. Lanjut Mas Yudi. Di samping ranjang itu ada meja, Ustaz. Menggodatun. Meja. Lanjut. Iya, Li. Meja itu milikku. Ko ya, benar. Lanjut. Bil min dodati jarwa. Lil ming di hujra. Lil ming dodati jarwarun. Lil apa ya? Ming untuk apa ini? Bagaimana itu, Ustaz? Lil ming Bil dodati min dodati jarwarun. jarwarun. Ada yang tahu? Jarwar ada yang tahu? Kira-kira apa nih? Lanjut ya, Jarwar. coba ya. Walil jarwari miftahun. Lanjut. Walil jarwari titik-titik Walil punya jarwari miftahun lampu. miftahun bukan misbah ya. Apaan? Kunci. Kunci, masya Allah. Nah, adanya kunci. Berarti sesuatu yang punya kunci itu apa? Berarti jarwar. Sesuatu Pintu. yang punya kunci berarti ya. Laci. Berarti jarwar memiliki mana? Laci. Oh, laci, Ustaz. Laci, masya Allah. Ya. Jadi kirain laci pintu. itu kalau Jarwar. kan min doda ya. Min doda itu kan meja. Meja itu punya apa yang ada kuncinya? Nah, Berarti laci ya. laci. Jarwar laci. Atau juga bisa kita pakai yang namanya durjun ya. Durjun itu memiliki mana arti juga. Nah. Lalu jarwar tahun. Alida kalau tahun. Mengartikan tadi gimana, Ustaz? Walil jarwari miftahun. Dan laci itu memiliki Oh, dan laci itu memiliki kunci. Oh, gitu. Jadi ketika ada lam itu ketemu dengan kata benda, maka kata benda ini disifati memiliki seperti itu. Jadi misalkan bil jarwari, tapi laci itu memiliki gitu. Laci itu memiliki miftah, memiliki kunci. Alida dikal babu miftahun gitu. Ada miftahun apakah pintu itu mempunyai Masya Allah, ya ini gabungan dari beberapa kosakata ya. Lidah likal bab ya. Lidah likal bab berarti pintu itu memiliki gitu ya. Alida likal babu miftahun. Apakah pintu itu memiliki miftah? Apakah memiliki pintu? Bisa dipahami ya untuk 3 baris ini ya di paragraf ini. Ustaz. Uridu soal, Ustaz. Fadil. Ma makna mindodah mindodah? Ya, mindodah ini sebenarnya ejaan lama dari makna tawilah. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu kan sebenarnya ada 2 macam ya. Ada ejaan lama dan ejaan baru. Kalau ejaan yang lama ini ada yang namanya mindodah, itu diartikan meja ya. Meja. Ini untuk ejaan. Tapi untuk ejaan yang sekarang, ejaan yang baru-baru ini, meja ini diartikan dalam bahasa Arab adalah tawilatun. Tawilatun. Jadi teman-teman bisa juga nih, ini akan contohnya tawilatun. Apa ya, ini kayaknya belum bisa nyambung ya. Jadi sebenarnya tawilatun.
Ini meja ada 3 ya. Iya, ada maktab, ada mubtada, ada tawilah. Beda-beda. Ya sama lah kalau kita artikan kursi gitu. Ada maktab gitu. Lagi lah. Yang sering dipakai yang mana tadi? Sekarang. Yang sering yang sering dipakai sama orang Arab tawilah. Cuman Tawilah. untuk keseharian orang guru-guru bahasa Arab itu biasanya cara ini pakai pendodah kalau itu maktab. Ini juga ada juga ya. Perbedaan antara seperti kalau kemarin. Apa Mas Kan? Itu kan kemarin kan ada kursi sama maq'adun itu kan maq'adun kan yang panjang. Oh iya, beda ya. Itu ya maktab sama mobil sama enggak, Ustaz? Untuk sementara ini saya belum menemukan perbedaan. Cuman kalau misalnya antum bilang ke orang Arab, insya Allah sudah paham sih. Kalau antum bilang beda itu adalah atau wilayah juga dengan ya. Afwan Mas Yudi itu mic-nya Oh iya masih di grubet-grubet. atau Mas barangkali bisa mute ya. Ya. Lanjut. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita lanjut? Oke, kalau nggak ada bisa dilanjut diartikan siapa yang mau nyoba di selanjutnya ini. Kalau ada ikal baiti bustanun, ini lebih gampang insya Allah. Ada tahu? Dia mau coba? Barangkali Mas Kun nih kayaknya nih. Coba Ustaz ya. Mas. Lanjut. Ya coba. Halo. Ada ikal ya, artinya di belakang rumah itu ada kebun. ada kebun ya. Fil bustani syajaratun. Di dalam kebun ada pepohonan, ada pohon. Ada pepohonan apa pohon, Mas? Ada pohon, Ustaz. Ada pohon, karena sifatnya mufrad ya, bukan jamak. Oke, lanjut. Tahta syajarati rajulun. Di bawah pohon itu ada pria itu, seorang pria. Seorang pria, ya benar. Huwa khadimun, artinya dia adalah seorang pembantu. Masya Allah, sudah banyak nih kayaknya ya perbedaannya ya. Jadi khadim itu adalah pembantu ya. Lanjut. Lahu mikna satu, beliau memiliki sapu. Ya, dia memiliki sapu ya. Terus Mada lil khadimi. Bagaimana mengartikannya, Ustaz? Mada lil khadimi, tapi ketika ada kata benda itu bertemu dengan lam, jadi kata benda itu tadi disifati dengan kata memiliki. Jadi kalau ada ketemu lam dengan seperti ini berarti artinya apa namanya? Mada lil khadimi. Yang dimiliki pembantu itu gitu, Ustaz? Ya, apa yang dimiliki oleh pembantu itu. Pembantu itu. Mada ala syajarati. Ala syajarati, dan apa saja yang ada di atas pohon itu. Insya Allah ya. Di atas pohon ada apa gitu ya. Oke, lanjut jawabannya. Ala syajarati warakun wa sya'arun. Ala syajarati warakun wa samarun. Wa samarun ya. Di atas pohon itu ada belum tahu Ustaz warak. Warak ya. Nah, warak itu artinya daun. Jauh Ustaz. Daun. Oh, daun. Wasamarun. Berarti apa kalau ada daun berarti ada buah. Buah ya. Berarti jadi ala syajarati warakun wa samarun artinya apa, Mas? Di atas pohon itu ada daun dan buah. Ya. Oke, di sini ada tamrinat ya. Sebenarnya kalau teman-teman perhatikan ada beberapa tamrinat, cuman saya pilih beberapa saja ya, biar mempersingkat waktu juga. Apalagi
materi kita sebenarnya masih banyak juga. Oke, saya kira untuk ini aja ya. Teman-teman bisa jawab. Saya pilih. Coba Mas, coba Mas Samin, coba ya. Ini imla'il farau fi kulli jumlatin minal jumalil atiyah, nomor 9. Imla'il farau fi kulli jumlatin minal jumalil atiyah. Istilah yang kosong di setiap farau ini adalah kosong. Istilah yang kosong-kosong. Fi kulli jumlatin, setiap itu di kulli itu setiap ya. Jadi yang kalau teman ada yang tahu, kulli itu artinya setiap. Kulli jumlatin di setiap kalimat minal jumalil atiyah, di setiap kalimat di antara jumal, di antara kalimat-kalimat yang berikut ini. Ini di sini ada beberapa kolom yang kosong. Ini kita disuruh ngisi. Kita pada Mas Samin untuk nomor 1 dijawab. Darajatun fil baiti. Titik-titik darajatun, titik-titik fil baiti. Bisa diisi surah ini. Halo, Mas Samin, ini kayaknya masih di mute. Sekarang belum kedengaran. Hal laka darajatun fil baiti? Hal laka darajatun fil baiti. Berarti antara darajatun dengan fil baiti nggak ada yang diisi nih kayaknya. Oh, Iya, berarti gimana nih? Boleh laka darajatun gitu ya. Laka darajatun, kamu memiliki, kamu laki-laki punya darajah, punya apa? Darajah artinya apa namanya? beda. Sepeda ya. Beda. Sepeda. Laka darajatun, berarti kamu laki-laki punya darajah, punya sepeda. Katanya wahia juga bisa. Wahia fil baiti, dan di dalam, dan sepeda itu atau dan dia gitu ya. Kenapa pakai dia nggak pakai gua? Karena ia ini memang khusus untuk kata benda yang memiliki sifat wahia fil baiti. Oke teman-teman juga ya, perhatian juga. Ini saya jawabkan sekalian, dan teman-teman juga bisa tulis di kitab ya. Jawaban apa yang lanjut ke nomor 2 ya. Estin coba nomor 2. Ya, di ilmu. Hadhil mibratu. Hadhil mibratu. Bisa pakai huwa, bisa pakai dia, bisa pakai laka, bisa pakai li. Mibratu apa ya? Hadhil mibratu apa tadi? Silat ya. Silat lupa mulu. Hadhil mibratu ya. Pertama kayaknya. Belum aja hadhil mibratu laka. Laka berarti artinya artinya silet ini punya kamu laki-laki. Watil kal haqibatu. Watil kal haqibatu apa tuh? Laha. Nah, ini bisa perhatikan ya, di sini di belakangnya Aisyah pakai kata ya. Berarti kalau di depannya ada apa nih, guys? Ya. Watilkal haqibatu li Aisyata. Li Aisyata. Oke, coba Fatan nomor 3, Fatan. Halo, Fatan? Si Dimir ini.
Oke, lanjut ke Mas Armin, coba Mas Armin. Kita lewatin dulu. Sana dulu, Zam. Oke, coba Mas Kun barangkali. Oke, nomor 3. Ya, Ustaz? Nomor 3 coba Mas Kun. Hal laki mibarun amamal baiti ya afan. Hal laka mibarun amamal baiti ya Ahmadu. Kenapa pakai laka Mas, nggak pakai laki? Karena Ahmad mudzakkar. Karena mudzakkar ya. Hanya memang yang dipanggil di sini kebetulan adalah Ahmad. Lanjut di nomor 4 coba Mas Yudi, nomor 4 Mas Yudi coba. Fil hujrati umun. Hal hadhil izanatu. Jadi kalau ada umun berarti pakainya apa? Pakai laka atau li atau pakai apa nih? Laki ya. Laki. Umun ini sebenarnya dia perempuan kan ya. Tapi kalau dia perempuan berarti pakai Hadhil hizanatu laki. Laha ya. Oh lah. ya. Laha ya. Ya. Jadi kan kalau laki itu kan khusus untuk anti ya, kamu perempuan. Oh ya. Perempuan ini adalah umun adalah dia perempuan. Jadi dia pakai laha. Iya. Lanjut di nomor 5 ya. Dzalika rajulu khadimun ya. Dzalika rajulu khadimun. Hal nukot titik-titik dijawabkan ke jayidi. Dzalika rajulu khadimun. Tapi di sini ada kata-kata rajul ya. Jadi kalau tadi umun itu kita pakai laha, berarti kalau di sini kita pakai apa nih? Coba, ada yang tahu? Lahu. Lahu, Masya Allah. Lahu mudroh. Apakah dia laki-laki? Karena laki-laki memiliki mudroh, memiliki surat di dalam akun. Terus, ya. Nomor 6. Nah, ini langsung dikasih titik-titik ada di hujrati. Ini langsung dikasih kasrah nih. Di pemagutannya. Berarti di depannya sini harusnya pakai apa nih? Pakai lam ya. Li ya. Liha di hujrati babun ya. Liha di hujrati babun. Liha di hujrati babun. Kemudian sini bisa ditambahin juga hujrah ya, berarti laha walaha gitu ya, walaha kuflan wa nafidah. Dan dia hujrah ini memiliki kuflan, memiliki gembok ya. Ini kuflan artinya gembok. Gimana kata baru ya. Wa nafidah. Nafidah kemarin apa? Ada ingat? Tembok. Jendela ya. Nafidatun. Jendela. Jendela. Jadi tadi di awal kita harus pakai apa namanya? Pakai lam di awalnya karena memang di situ kita ada tahu ada harakat terakhirnya pakai asrah ya. Nafidatun laki. Gimana? Wana afidatun Laki. Fakuratun. Bukan. oh ya, yang fakulah nih ya. Fakulah ini apa ya? Ini juga jarang ketemu juga sih ini. Kata fakulah. Saya kurang. Oke, ini buat PR juga buat saya. Ini fakulah setahu saya sih ini ya. Kayak stroke gitu. Stroke perbelanjaan gitu.
ketika misalnya kita belanja di Indomaret misalnya, itu misalnya kita dapat fakturah seperti belanjaan. Cuma nanti coba saya cari lagi, kayaknya sih fakturah ini apa ya? Saya belum tahu juga. Kayaknya kadang-kadang ada beberapa produk yang di situ memang menggunakan ejaan lama, makanya saya kurang kenal juga. Karena ini saya lewati juga. Ini di nomor 7. Tadi yang nomor 6 jawabannya ini ya. Lihat di hujurati babun. Kemudian walaha qublun wa nafidatun. Walaha faquratun. Itu nomor 7. Ya, man kamu ada kalau kubu. Apa artinya kub? Kub ini memiliki mana? Apa namanya? Tahu? Kub ini memiliki mana? Jelas, Ustaz? Jelas, insyaallah jelas. Ada kalau kubu, berarti kalau di sini ada Maryam, ya Maryam, ini kan manggil Maryam ya. Tapi kalau manggil Maryam kita di sini pakai apa? Gitu. Pakai lahu atau pakai laha? Laha. Salah dua-duanya. Tapi kita pakai laki. Laki. Ini adalah kita memanggil. Dalikal kubu laki. Kita pakai. Itu sendiri. Lanjut nomor 8. Ana tilmidun. Kemudian sini kan pakai ana ya. Li. Pakai laha, berarti pakai apa? Li min kolati. Li ya. Li. Ini kita pakai li. Tapi minkolaten disendok di dalam. Nah. Ini minkolaten di sini jangan diartikan sendok ya. Padahal sebenarnya bisa diartikan sendok juga. Tapi berhubung di sini kita kaitannya dengan siswa, ini kita pakai ejaan mana juga. Minkolaten kita artikan dengan mana? Bagaimana masih ingat? Sur ya. Bisa sendok atau busur. Cuman ini berhubung momennya ini ada seorang murid, jadi cocoknya adalah kita artikan dengan busur. Meskipun dalam beberapa ejaan itu boleh diartikan dengan sendok. Anak ilmi itu, saya adalah seorang siswa. Li min qalatin, saya memiliki betul fi al-hakibah. Hakibah di dalam apa itu hakibah? Tas ya. Tas. Padahal kalau fijaru apa fijar artinya apa? Dan fijar dan Jangka. jangka ya. Dan jangka itu di Ahmada, milik Ahmad. Apa tahu? Kalau soal ya sabab. Kalau soal ada pertanyaan? Afan, Ustaz? Ya. Apa harfun nida itu yang ya itu sama li itu berbeda memfungsikan untuk akhirnya, Ustaz. Misalkan Maryamu tadi. Iya. Benar. Jadi kalau kata depan ya. Jadi ketika kata depan itu bertemu dengan kata benda, entah itu bernyawa atau tidak, ya, itu memang kata benda tadi itu harus yang namanya dikaswahin di belakang. Tapi berbeda dengan harfun nida, dengan kata panggilan atau dalam artian seperti ya ini ya, wahai itu ya. Jika ada kata benda atau mungkin nama orang yang dipanggil harfun nida ya, artinya wahai tadi itu, harapannya tetap nggak berubah pakai agama. Nggak ada perubahan kalau misalnya ketemu ya. Tetap rumah, Ustaz ya. Tetap berubah. Ada yang lain? Ada yang mau ditanyakan? Apa? Oh ya, Mas Fikri, Mas Fikri sebelumnya udah lihat ini Mas video-video rekaman sebelumnya yang di YouTube? Belum, Tat. Oh belum. Saya harap kalau ada waktu dilihat ya, soalnya memang kita pelajaran kita di Arabic Now ini memang sedikit ini ya berkesinambungan daripada pertemuan. Oke. Dan mungkin yang lain juga ada yang belum sempat lihat ya, misalnya yang lain, Mas Sudi udah ya, Mas Sudi udah. Udah. Apa lagi yang belum ya? Mas Fikri sama siapa ya? Lain sempat itu.
Mas Kun Gimana Ustaz? dari awal ikut terus ya? Iya. Anak ikut baru kemarin Ustaz. Kemarin. Ya, tapi pertemuan sebelumnya belum ini ya. Belum sempat dibuka Ustaz. Apaan? Ya, siap. Nah. Saya khawatir aja sih. Jadi khawatir karena memang pembelajaran kita kan kesinambungan dari awal sampai akhir. Kadang-kadang ada beberapa mufradat yang dibahas di awal itu yang memang kita temukan di pembahasan di bab-bab selanjutnya. Saya khawatir kalau teman-teman nggak ngikutin nanti bisa ketinggalan juga sama yang lain. Nah, insyaallah nanti akan dengarkan Ustaz. Oke ya, terkait darsul yang ini atau dars berapa ini tadi? Darsul sadis ya. Ya, darsul sadis ini kita dikenalkan dengan namanya kepunyaan ya. Ini memang sama mu'alif ini nggak diberikan nama khusus ya, karena memang tujuannya biar nggak bikin bingung pesertanya gitu, atau peserta didiknya. Karena memang kadang-kadang kalau misalnya diberi judul itu kadang-kadang suka bingung kadang-kadang. Ini kemarin bahas apa gitu. Tapi insya Allah kalau teman-teman bisa tahu ada ana sama li, ada paham makna-makna yang ada di kotak. Ini insya Allah teman-teman bisa paham dengan sendirinya insya Allah. Oke. Saya lanjut ya untuk tamrinnya bisa diisi sendiri-sendiri ya. Ini Mas Farid dari mana tadi ini? Mas Farid, Mas Fatan dari mana tadi? Ini dipanggil nggak kedengeran suaranya? Ya tadi dipanggil kayaknya. Dari mana nih tadi? Masa ini berarti mohon izin Ustaz. Oh ya. Berarti bisa hal lagi darajatun. Bisa ya. Yang mana? Nomor 1. Hal laki darajatun. Sebenarnya bisa aja sih Mas ya. Sebenarnya bisa, cuman berhubung di sini kita nggak menemukan yang namanya tanda tanya ya. Nggak nemuin tanda tanya, artinya kurang pas juga kalau misalnya kita pakai pertanyaan pakai hal tadi. Oke. Kan bisa aja sih. Nah, bisa langsung lagi darajatun. Laki darajatun boleh. Wahia. Iya fil baiti. Ya, dan dia ada di dalam. Oke, saya lanjut ya. Di sini, jadi kalau tadi kita pakai lam ya, lam yang memiliki makna punya ya. Tapi sekarang kita nggak pakai lam lagi, kita pakai yang namanya ya. Ini namanya yaul mutakallim. Kalau kita terjemahkan ini dalam bahasa Indonesia itu adalah ku gitu ya. Kita aja sih, biar nggak susah-susah ya. Jadi ana atau i gitu ya. Misalkan ini di penjelasan ini, li manzilun, saya memiliki manzil, memiliki rumah. Manzil ini memiliki makna yang sama dengan bait. Ya. Jadi ada yang namanya manzil, kemudian ada juga yang namanya bait, kemudian ada juga yang namanya dar gitu ya. Ini semuanya hampir sama semua maknanya. Ada juga yang namanya sakan atau maskan gitu. Sebenarnya itu semuanya maknanya sama. Jadi manzil ini memiliki makna rumah. Manjili fi qaryati. Manjili, oke. Di sini ada tambahan yang artinya yang awalnya itu manjilun, ini ditambahin dengan ya di belakangnya. Maknanya apa? Maknanya adalah ku. Berarti manjili adalah maknanya rumahku. Dipahami ya ini ya. Jadi ini adalah tambahan huruf yang tambahan huruf khusus untuk kata benda yang itu perlu yang namanya diberi nama makna kepemilikan. Sama juga dengan k. K berasal dari anta. Kalau anta itu tadi kita maknakan dengan kamu, berarti kalau
K doang, itu artinya adalah mo ya. Mo khusus untuk laki-laki. Laki-laki. Kemudian ada juga dengan laki ya. Tapi anti itu berarti untuk mo khusus untuk orang. Ada huwa, itu kita pakai hu, itu berarti maknanya ya. Maknanya. Kemudian ada juga ha. Jadi kalau hanya tadi itu khusus untuk laki-laki, bisa hu, bisa juga hi, tergantung posisinya. Nanti kita dikenalin juga posisi yang kita pakai hu itu kapan, pakai hi itu juga kapan, nanti dikenalin. Ini itu berarti menurut mana nya khusus untuk perempuan. Oke, Radit ma'akul, semuanya bisa dibuka voice-nya. Radit ma'akul, ini manzilun ya, ini manzilun. Manzilun. Manzili fil qaryati. Manzili fil qaryati. Fi manzili misbahun kahrubaiyun. Fi manzili misbahun kahrubaiyun. Kahrubaiyun ya, bukan pakai nun ya di situ. Ini ada yang salah ketik. Ini yang benar adalah kahrubaiyun pakai hamzah. Good. Selanjutnya, Radin ma'akul, ya Muhammadu. Ya Muhammadu. Hal laka misbahun. misbahun Aina misbahuka. Aina misbahuka. Ahada misbahuka. Ahada misbahuka. Hal fi misbahika zaitun. Hal fi misbahika zaitun Seperti itu ya. Kita pada di pada selanjutnya. Ya Maryamu. ya Maryamu Anti tilmidatun. Laki kitabun wa kurrasatun ala maktabik. Kitabun wa kurrasatun ala maktabik. Lanjut ya. Lanjut ini. Ada lika kolamuk. qalamuk Hal fi mahdati. Hal fi mahdatiki. Mibratun. Hal fi haqibatiki mibratun. Ya, bisa mahfadatiki atau haqibatiki juga boleh. Di kitab pakai hakibah ya. Hal fi haqibatiki mibratun. Halimatun khadimun fi manzili. Halimatun khadimatun fi manzili. Laha Munasyatun alal haiti alal haiti ghurfatuha bijanibil matbakhi. Ghurfatuha bijanibi al-matbakhi. Laha sarirun wa sundukun fi ghurfatiha. Laha sarirun wa sundukun fi ghurfatiha. Al-kharitatu alal haiti. Al-kharitatu alal haiti. Hal alal haiti mismarun. Hal alal haiti mismarun. Naam alaihi mismarun. Naam alaihi mismarun. Hal at-taqwimu mu'allaqun alal mismari.
Halit Halit taqwimu taqwimu mu'allaqun alal mismari. Halit taqwimu mu'allaqun alal mismari. Halit taqwim Halit taqwimu mu'allaqun alal mismari. Mari. Na'am, huwa mu'allaqun alal mismari. Na'am. Wa mu'allaqun alal mismari. Alal misbah. Hal fil hujrati maktabun. Hal fil hujrati maktabun. Hujrati maktabun. Na'am, fiha maktabun. Na'am, fiha Fiha maktabun. maktabun. Bijanibil maktabi sarirun alaihi hasyiyyah. Bijanibil maktabi Janibil sarirun maktabi sarirun alaihi hasyiyyatun. Bukan hasyiyyatun ya. Hasyiyyatun. 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 Oke. Wa 'alal hasyiyyati mikhaddatun wa lihafun. Wa 'alal Wa 'alal hasyiyyati hasyiyyati Qaddatun. khaddatun wa lihafun. Ya, jangan lupa setelah tiap kata benda yang didahului dengan kata depan seperti ala, seperti fi, kemudian amama, wara'a, ini semuanya harus kata benda setelahnya itu harus ditasrahin belakangnya. Jadi wa 'alal hasyiyyati, bukan 'alal hasyiyyati ya. Oke, diulangi lagi. Wa 'alal hasyiyyati mikhaddatun wa lihafun. Wa 'alal hasyiyyati Hasyiyyati khaddatun wa lihafun. wa lihafun. Ay ditharun. Ay ditarun. Listariri Lisarun. Lissariri namusiyatun. namusiyatun. Walil babi wan nafidati. Walil babi wan Walil babi nafidati. wan nafidati sitaratun. 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 Ini di sama yang di kita beda ya kayaknya. Walil babi wan nafidati. Sama. Oh sama. Kurang. Beda. Jadi emang yang di kitab sama yang di sini ada sedikit perbedaan ya. Iya, wan nafidati itu beda selanjutnya. Di sini Ah. sitarun. Saya review juga. Jadi memang yang kitab yang saya kirim ke antum semuanya itu sebenarnya cetakan terbaru ya. Jadi yang Oh. di PDF ini memang cetakan sudah lumayan lama. Jadi memang teman-teman bisa membuat hal tersebut ya. Tapi meskipun ini cetakan baru, tapi saya kira masih banyak yang memang lama gitu. Maksudnya dalam artian hampir mirip dengan cetakan lama. Nampak. Jadi antum saya kira nanti bisa mengambil istifadah juga. Kan kadang-kadang di cetakan yang baru kita nggak mengenal cetakan lama. Sajipun apa artinya, Ustaz? Gimana? Sajipun apa artinya, Ustaz? Yang mana? Yang di PDF. Oh ya. Ya nanti kita artikan setelah kita baca dulu ya. Ini nanti kita baca sekalian. Iya. Oke. Lanjut di tadinya. Li baitun. Li baitun. Li baitun. Amamahu sahatun. Amamahu sahatun. Sahatun. Wa wara'ahu bustanun. Wa wara'ahu Bustanun. bustanun. Fi dzalikal bustani Fi Dzalika bustani syajaratun wa ushbun. syajaratun wa usbun. bun. Wa fis sahati ushbun wa zahrun. Wa fis Sahati sahati wa zahrun. bun rozah. Hal laka sahatun fiha syajaratun? Hal laka sahatun fiha syajaratun. Syajaratun. Li akhi manzilun amamahu syajaratun wa wara'ahu bi'run wa hammamun. Di akhir Akhi manzilun amamahu syajaratun wa wara'ahu bi'run wa hammamun. Hammamun ya, bukan hammamun. Oke. Lanjut. Oke, udah selesai ya. Ini jadi saya harap teman-teman sekalian bisa memahami ini ya. Jadi maksudnya ini kenapa saya sering meminta teman-teman untuk mengulangi apa yang saya katakan, mengulangi bacaan-bacaan dalam hal seperti ini. Itu bukan berarti teman-teman ini masih kecil semuanya gitu. Saya nggak akan menganggap seperti itu. Cuman di sini kadang-kadang lesan itu ketika terbiasa ngomong bahasa Arab
itu semuanya nanti akan terbiasa melakukan ngomong bahasa Arab itu lebih mudah istilahnya. Jadi kalau teman-teman perhatikan ya, banyak tuh sebenarnya, nggak cuma bahasa Arab, bahkan kayak bahasa Inggris, kemudian bahasa Cina, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, itu ketika diucapkan oleh orang yang bukan ahli negerinya atau ahli dalam artian orang yang mengucapkan di sini, misalkan ya orang Indonesia antum suruh ngomong bahasa Inggris, itu masih kelihatan banget bahwasanya yang ngomong itu bukan orang Inggris asli gitu. Sama juga ketika orang Jepang ketika ngomong bahasa Inggris itu masih sangat kelihatan bahwasanya ngomong itu bukan orang Inggris asli seperti itu. Dan saya kira ketika mengikuti daurah yang memang tadi kita mengucapkan bahasa Arab seperti di Arabic Now ini saya kira teman-teman nanti bisa terbiasa juga biar supaya terhindar daripada mengucapin bahasa Arab itu rasa-rasanya rasa-rasa misalkan rasa-rasa tempe gitu ya, rasa Indonesia gitu. Jangan sampai kita ngomong bahasa Arab tapi rasa-rasanya masih rasa-rasa Indomie gitu. Jadi saya harapkan ya teman-teman tetap bisa ngomong bahasa Arab, tapi ngomong bahasa Arabnya itu kalau bisa rasa-rasa kurma seperti itu, rasa-rasa kuntal lah seperti itu. Ini alhamdulillah dari sini mudah-mudahan juga bisa melatih sedikit banyak ngomong bahasa Arab. Oh ya teman-teman, saya kira untuk yang di kolom untuk pengertian ini insya Allah kita bahas di pertemuan selanjutnya. Saya kira untuk ini untuk yang di kolom ini sebelumnya sudah paham semuanya ya sebenarnya. Kalau ada mau ditanyakan yang di kolom. Ya. Jadi untuk ana ini kita pakai i ya, pakai iya yang di situ ada disukunkan. Misalkan manzilun jadi manzili, kemudian anta jadi ka, ini bisa jadi manziluka, juga nanti bisa juga anti, jadinya manziluki gitu ya. Jadi huwa itu jadinya manziluhu. Bisa juga nanti bisa ha, jadinya nanti manziluha. Makanya teman-teman perhatikan di sini dan sekali ini waktu selesai juga ya. Ini juga ada ka di sini ya. Misbahuka ya. Kata benda ditambah dengan ka di sini. Misbahuka. Jadi artinya apa nih misbahuka? Lampu mu. Lampumu. Jadi kalau manzili itu adalah rumahku, kalau misbahuka ini artinya adalah lampu mu. Terus ada juga di sini ya. Ya Maryam. Ini ada sedikit kesalahan ketikan juga ya. Ini ketikan yang lama kita pakai ka ya. Cuman di kitab kayaknya udah dibenerin ya. Benar. Oh ya ini diganti dengan kolam ya. Kolamuki ya. Jadi ini sebenarnya ada yang salah ya. Ini. Kolamuki. Ini adalah fakta gitu. Lanjut di sini ada rekapitulasi. Ini juga dijelasin juga di sini ada kalau ini sudah diberikan di sini ternyata. Afi mahfadatiki ini adalah mahfadatiki artinya apa nih tadi? Tas untuk perempuan. Kemudian di sini ada sedikit campuran ya. Ada yang namanya manzili. Ini tadi artinya apa? Rumahku ya. Dan juga di sini ada ghurfatuha. Gitu. Ini juga ada juga di sini ghurfatiha. Kenapa pakai ghurfatiha? Pakai kasrah nggak pakai ghurfatuha? Karena memang kebetulan di sini didahului dengan kata depan fi ya. Fi ghurfatiha. Jadi memang
kalau kata benda itu harokatnya belakangnya bisa berubah-berubah ya, bisa berfatun, bisa berfatin, gitu ya, bisa berfatan, gitu ya. Tapi kalau di belakang, tapi kalau misalnya yang ini, yang ada ya, kemudian ada kaf, ada ha, ini semuanya nggak ada yang berubah. Ini karena memang sifatnya seperti itu. Ya, kemudian Ustaz. bisa ya. Uridus soal Miss tadi misbah mana sih misbahuka ya? Ya, misbahuka ini namanya. Misbahuka apakah sama kalau pakai kaidah yang pelajaran sebelumnya misbahulaka sama bisa gitu nggak? Sama nggak sih? Beda sih sebenarnya. Nah, jadi kalau di situ kita pakai laka, itu nanti maknanya sebelum kita artikan dalam bahasa Indonesia itu biasanya ada sesuatu yang mahdhuf tuh. Mahdhuf itu ada yang dihilangkan istilah. Itu misalkan misbahun laka gitu ya. Itu berarti lampu itu milik, yang mahdhuf adalah itu ya, itu milik. Tapi kalau misalnya kita belum selesai jadi ya kalau laka di belakang. Belum selesai. Nggak bisa kita artikan dengan maknamu seperti itu. Paling kalau mau kayak gitu di depan ya, laka Ya, misbahu. laka misbahun, tapi pantasnya di depan. Oh, jadi sama kalau laka misbahu hun sama misbahuka. Iya, sama sebenarnya. Cuman kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia mungkin bisa jadi beda. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia kan kalau ka itu kan diartikan dengan hu. Tapi kalau laka itu tadi kan diartikan dengan kamu mempunyai. Dia kalau laka misbahun kan dia punya ini bangku misbah ya apa sih? Lampu dia punya lampu. Kalau misbahuka jadi lampunya gitu ya, lampumu. Iya. Jadi dalam pengertian dalam bahasa Indonesia bedanya di situ. Dia punya lampumu. Oh. Oke, start 6. Kita lanjut sampai maghrib nggak apa-apa ya? Khusus tadi yang tadi Ustaz, yang mana itu ya? Yang bawah tadi Ustaz, bawah. Oh ya. Nah, kalimatun bawah lagi Ustaz. Atas ding atas. Kalimatun khadimun itu kalau alam yang muannas bukan yang dumah aja Ustaz ya? Atau gimana Ustaz? Halimah ini memang kata orang, nama orang. Cuman dia ini nggak memiliki sifat ismul alam. Karena dia pakai domah. Yang memang pakai tanwin gitu Ustaz? Atau gimana Ustaz? Ya, memang pakai tanwin. Seperti juga kayak Muhammadun gitu ya. Muhammadun khadimun seperti itu. Beda dengan Ibrahim ya, atau mungkin Aisyah atau Fatimah. Itu semuanya harus pakai domah, nggak boleh pakai domatain. Karena memang memiliki sifat ismul alam tadi. Tapi Halimatun ini nggak memiliki ismul alam, makanya dia harus pakai domatain. Oke, kita lanjut ya sebenarnya. Kita lanjut aja. Kemudian kita juga dikenalkan dengan yang namanya alaihi ya. Jadi tadi teman-teman dikenalkan bahwasanya dua ini boleh pakai hu, boleh juga pakai hi ya. Hanya saja dalam penggunaannya kalau hu ini ketika ketemu dengan kata benda. Tapi kalau hi itu digunakan ketika ketemu dengan dengan kata depan ya. Misalnya fi, kemudian ala, kemudian ala, dan yang memang di situ yang memang tidak sebelum di kata terakhir ini dipakai ya, jadi dengan alaihi seperti ini alaihi atau di Al-Quran banyak ya, kutiba
atau kata bafihi misalkan. Di harakatnya kasroh itu digunakan untuk ketika didahului dengan kata depan yang memiliki ya di belakangnya. Kan kalau ala kan ada belakangnya kan ada ya. Atau mungkin alif juga gitu. Alif bayinah. Atau kalau misalkan fi itu kan ada ya-nya di belakang. Makanya dia alif dikasrohin. Berbeda kasusnya ketika A ini ketemu dengan kata benda. Makanya misalnya ada kata-kata babun ditambahin dengan H, makanya dia jadi babuhu. Kemudian ini di sini ada juga di sini alaihi juga ada juga. Ini juga fiha. Ini ha, ini khusus yang perempuan ya, dia bukan gua ya. Jadi kalau hi ini khusus untuk gua, kalau ha ini khusus untuk yang dia. Dan di sini juga ada iya. Kemudian di sini juga ada waro'ah. Waro'ahu berarti di belakangnya. Ini penggabungan ya, penggabungan antara kata depan yang kemarin itu ada amama, ada waro'a, ada tahta gitu. Ini digabung dengan kata ada ada ya, ada ka, ada ki gitu. Ada fiha. Oke, tafadhol teman-teman, barangkali ada pertanyaan mengenai ini. Insya Allah untuk penerjemahannya kita sambung pertemuan selanjutnya ya, besok kita sambung untuk terkait penerjemahannya nanti. Barangkali teman-teman juga bisa olah-olah juga di rumah, barangkali sekaligus cari makna mufradat yang ada di sini yang belum diketahui, nanti bisa dicari di kamus ya. Dan saya mungkin merekomendasikan buat teman-teman khusus untuk kamus, antum bisa juga cari menggunakan aplikasi di Android ya, di Play Store itu ada yang namanya Kamus Al-Ma'ani ya. Kamus Al-Ma'ani ini juga lumayan rekomendasi buat antum. Nanti bisa di-download, bisa dibuat untuk belajar juga ya. Nanti bisa nanti saya kasih ini lah, saya share untuk Kamus Ma'ani itu yang seperti apa, nanti saya kirimkan. Screenshot ya, nanti saya kirim. Oke, udah saya kirim terkait screenshotannya. Nanti bisa di-download ya. Namanya Kamus Al-Ma'ani. Jadi di situ ada dua macam, ada yang sifatnya Ma'ani perempuan, Ma'ani yang khusus bahasa Arab ke bahasa Arab, ada yang juga bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Untuk teman-teman saya rekomendasikan untuk yang khusus bahasa Arab ke bahasa Indonesia ya. Untuk masih awal banget. Bisa dilihat di grup ini, bisa dilihat juga. Oke. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai sini dulu ya. Terjemahan insya Allah kita lanjut di mungkin yang bisa saya sampaikan, kita mohon maaf. Dan mungkin langsung saja saya tutup aja ya Mas. Enggak, Tad. Ya, langsung aja. Kita doa. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan di majelis ilmu sore kali ini bisa bermanfaat buat kita. Mudah-mudahan terjadi penimbang amal berat kita ketika di akhirat kelak. Mudah-mudahan kalau misalnya kita meninggal,
man salah katakan kami seperti iman bahwa bisa dilihat hatta yarji. Maksudnya orang yang mencari ilmu itu sebenarnya dia berada di jalan Allah. Dan siapa yang ketika ada yang meninggal ketika mencari ilmu, maka sebenarnya dia adalah orang syahid di jalan Allah. Mudah-mudahan kita sebenarnya kalau memang terjadi hal-hal demikian, mudah-mudahan teman-teman juga bisa tulis oleh Allah sebagai masuk ada di. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau lebihnya mohon maaf. Dan kita tutup pertemuan kita kali ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup bacaan kafaratul majalis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustaz. Insyaallah ketemu lagi besok.